Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kegiatan PBL mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu Dr. Sri Malam Indrawati SKM MSI, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok, Fitri Adelina Wardani dari kelas A Stambuk 2021. Dengan anggota kelompok saya Fani Yulia Khairani dari kelas A Stambuk 2021. Saya Khaira Indah Sution dari kelas A Stambuk 2021. Saya Nur Ainun Pasaribu dari kelas A Stambuk 2021. Saya Mutiara Rizky Nasution dari kelas A Stambuk 2021. Saya Desi Suryani Sitompul dari kelas A Stambuk 2021. Kegiatan PBL kami berjudul Pengolahan Limbah Domestik menjadi Ekoenzim di Rumah Briket Rena Arang Sehatki bersama Insinyur Rena Arifa Simbolon MSI. Sampah merupakan salah satu masalah terbesar yang berada di wilayah perkotaan Indonesia. Dari beberapa kota yang ada di Indonesia, Kota Medan menjadi salah satu kota yang memiliki masalah dalam sistem pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah yang berjalan selama ini belum efektif. Pada tahun 2021, jumlah timbulan sampah Kota Medan mencapai 1.767,16 ton per hari. Sebagian besar sampah di Kota Medan berupa sampah organik yang berasal dari rumah tangga dan pasar tradisional. Pengelolaan sampah yang belum optimal menyebabkan sebagian sampah organik terbuang percuma dan mencemari lingkungan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan hasil dari fermentasi limbah sampah organik seperti sampah buah, sayuran, gula, dan juga air. Ekoenzim merupakan salah satu manajemen dalam penanganan sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat bagi kehidupan. Ekoenzim merupakan cairan serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti bersih-bersih rumah, deterjen, pertanian, hingga hewan ternak. Dengan memanfaatkan sampah organik Kota Medan menjadi ekoenzim, maka sampah dapat terkelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama mengetahui teknik pengolahan sampah menjadi ekoenzim, mendukung tercapainya tujuan SDGs, memberikan informasi terkait pengolahan sampah organik, meningkatkan kepedulian tentang lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Sebenarnya ekoenzim ini penemuan seorang warga Thailand bernama Dr. Roksukon Pompampiong. Beliau adalah peneliti dan melakukan penelitian ini mulai dari dua macam buah, 3 segala macam, sampai akhirnya dia temukan boleh semua kulit buah, nanti ada terkecuali buah. Kemudian selama 30 tahun beliau meneliti ini, tidak dipatenkannya sendiri. Karena menurut beliau kalau dipatenkannya sendiri nanti jangankan dunia, Thailand sendiri pun belum tentu orang bisa membuatnya. Sedangkan usia dia udah di atas ibu gitu. Nah, jadi maka diserahkannya ini ke PBB. Dengan catatan PBB nanti mempatenkan ekoenzim ini, kemudian ada MOU supaya PBB lah yang membagikan ilmu ini ke seluruh dunia. Nah, yang pertama itu adalah kita di Asia Tenggara ini karena memang bumi kita sedang sakit. Bahwa ada namanya Batara Surya dari Sumatera Utara yang diutus ke PBB. Kemudian mereka setelah mendapat ilmu dibagi 3 negara. Pertama di Thailand sendiri, kemudian Vietnam, yang ketiga ke Cina selama 1,5 tahun. Ya, itulah ilmu tadilah yang dibawanya kemari. Jadi murid yang pertama itu sebenarnya kami dibuatnya menjadi relawan. Jadi oleh Batara Surya, orang-orang seperti kami ini termasuk ibu karena penggiat lingkungan, maka kami diundang, kemudian dijelaskan, kami tertarik. Karena apa? Ketika nanti kita bisa buat ekoenzim ini, kita akan merasa kita adalah bagian yang menyelamatkan bumi. Mereka mengajarkan kepada kami bagaimana nih supaya bisa tersebar, maka nanti bentuklah kampung-kampung Kadin. Jadi kami dulu pertama kali kampung Kadin pertama itu adalah di Sukarame. Di situ kan dipajak itu banyak bahan bakunya. Iya kan?
itu justru menjadi masalah. Kalau nggak diangkat sama truk sampah, besok menjadi bertimbun gitu. Jadi pertama kali kami lakukan di sana, masyarakat mula-mula ibu-ibu PKK, kemudian bagi yang punya kesempatan masyarakat di situ ikut. Nah jadi buah apa saja yang boleh dibuat dari eco enzim? Enzim yang terbaik terbentuk dari kulit di antara ujung daging buah-buah sampai ke kulit. Jadi tadi kulit buah dan tangkai sayur yang di atas tanah. Kemudian yang tidak boleh itu adalah misalnya pepaya, biji pepaya. Nah, jadi bukan sekedar kenapa biji pepaya nggak boleh, bukan. Kenapa biji pepaya nggak boleh? Biji pepaya itu antioksidannya tinggi. Nah, itu, jadi dia tidak boleh karena apa? Nanti belum jadi enzimnya, dia punya anti udah dimakannya duluan. Nah, kemudian biji cabai. Cabainya boleh. Nah, misalnya dibajak-bajak itu ya, mau dibuat jadi pupuk segala macam, cabainya boleh. Nah, tapi biji cabai nggak boleh. Kemudian biji-biji yang besar, biji salak, tadi biji mangga. Iya, karena dia kan nggak bisa jadi enzim. Mangga itu bisa, cuma dia menambah berat. Jadi nanti komposisi menjadi berubah. Nah, gitu dia. Jadi biji-bijian yang besar nggak usah. Nah, gitu ya. Macam lengkeng. Nah, ya tadi salak. Kemudian apalagi tuh yang berbiji langsat. Kalau durian dia memang sama sekali nggak boleh karena gasnya tinggi. Nanti bisa meledak. Rambutan Ya bijinya enggak. Ya rambutannya boleh, kulit rambutan. Bijinya enggak. Nanti dia menambah berat. Itu tadi. Nah, kemudian nanti ini dia bukan buah busuk. Ya, dia masih mengandung enzim gitu. Jadi jangan ada itu tadi makanya bilang dia nonton YouTube, dia buat buah busuk yang nggak jadi. Karena judulnya sampah diambil buah busuk. Jadi kalau seperti ini bisa dilihat kan, tadi dia udah layu-layu, kita rendam ada enzim, dia segar lagi. Nah, rumusnya itu satu bagian molase ini. Satu bagian molase, 3 bagian BO itu berarti bahan organik. 3 bagian, terus 10 bagian air yang tidak mengandung saporit. Itu rumusnya. Jadi kalau kita lihat 1, kemudian 3 tambah 10 berarti bio. Ya, gitu ya. 1, 3, 10. Ya, bio. 1 bagian molase, 3 bagian bahan organiknya, 10 bagian air yang tidak mengandung saporit. Oke. Sampai sini nanya. Molase ini dari apa? Ya, jadi molase ini sebenarnya karena kita ceritanya limbah. Ini limbah dari proses pembuatan gula pasir yang dari tebu, yang jadi limbahnya. Nah, dia kan dipanaskan ya, Yang ini angus lah kira-kira ya, kira-kira angus ya. Nah, jadi namanya produk samping dari proses pembuatan gula pasir dari tebu. Kan dia gula, berarti gula bisa mempercepat proses. Terus kenapa orang ada juga di YouTube itu buat gula? Boleh gula, ya cuma jangan gula yang sudah kena pengeras. Kalau gula merah dari aren dijual di gede-gede, ya kan keras. Itu pakai pengeras. Nah, kalau dia pakai itu, ininya nggak sempurna, dihambat dia. Nah, tapi kalau di kampung-kampung ada orang buat gula gula merah itu boleh. Nah, setelah dia kita potong-potong, kita kasih
kita masukkan dulu 1 kilo simolase dengan 10 liter air, kita aduk rata, baru kita masukkan 3 bagian si kulit buahnya tadi, tutup rapat-rapat, simpan di tempat yang tidak terpapar matahari langsung. Nah, boleh di bawah wastafel, boleh buat tempat tidur, gitu. Pokoknya nggak boleh terkena matahari langsung. Tidak boleh dekat cok listrik. Nah, kenapa? Karena nanti dia dalam proses pembuatan ini dia mengandung menjadi gas. Nah, jadi gas. Kemudian dia mengandung menjadi asam laktat. Asam laktat itu ada elektriknya, ada muatan listrik. Jadi kalau dekat dia dengan cok bisa jadi terbakar, kontak. Kemudian tidak boleh di atas septic tank. Ya, septic tank itu juga ada gas sendiri. Kalau dia bergabung gas dengan gas bisa meledak. Ya. Nah. Kemudian tidak boleh dibuka-buka. Nah, kenapa? Karena dia anaerob, dia tanpa udara, dia vakum. Jadi kalau kita intip-intip, ya kan penasaran, belum 100 hari nih, intip. Kemudian ada udara lain masuk. Jangan-jangan ada lalat atau nyamuk yang bertelur terbang masuk, karena kan dia ringan masuk. Nanti jadi belatung. Nah, kemudian tidak boleh di wadah yang warna hitam, karena wadah warna hitam itu adalah daur ulang dari segala macam plastik. Nanti terjadi kontaminasi reaksi mikroplastik. Nah, itu dia. Nah, makanya kenapa kita pakai telenan kayu atau plastik. Nah, karena nanti dalam motong-motong supaya tidak ada reaksi. Plastiknya harus yang gini. Kalau plastik kantong belanja kita itu nggak boleh juga, karena itu daur ulang tak apa. Kemudian setelah kita tutup rapat-rapat, nanti kita buat itu tanggal berapa kita buat dan tanggal berapa nanti akan dipanen. Dan nanti kalau dia mau kita panen, ini kalau kita buat potongannya seperti ini, dia nggak hancur seperti ini, hancur ya. Kemudian setelah panen nanti dia kita panen langsung dipindahkan ke wadah-wadah lain, pakai botol-botol gitu ya. Kenapa harus langsung dimasukkan ke sini? Karena pada dasarnya dia ini adalah makhluk hidup bakteri bayi yang tidak ada masa expirednya. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Ini bakteri bayi yang tidur. Tapi ketika dia bertemu air, dia langsung hidup dan membelah dirinya miliaran sel. Nah, makanya kalau mau dipakai, pindahkan ke wadah yang lain, supaya dia jangan seperti setetes saja air, ini akan hidup. Nah, kalau hidup dia sebanyak ini, dalam tempo seminggu atau 2 minggu, sesama dia akan saling makan. Kan dia mau hidup, makan. Nah, kalau dia saling makan, lama-lama mati, bau bangkai. Ya. Dan ingat, ekoenzim adalah untuk pemakaian luar, bukan untuk diminum. Demikianlah rangkuman dari hasil kegiatan kami dengan pihak Rumah Briket tentang upaya mereka dalam mendaur ulang limbah domestik menjadi ekoenzim. Kami sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Rumah Briket dalam mengelola limbah domestik menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan banyak informasi yang berharga dan juga meningkatkan pemahaman kami mengenai konsep pengolahan limbah domestik dan juga pembuatan ekoenzim. Kami juga mempelajari secara langsung teknik dan praktik pembuatannya. Selain itu, kami juga menambah wawasan mengenai konsep pengolahan limbah domestik menjadi ekoenzim dan juga mengetahui sejuta manfaat ekoenzim. Dan yang paling penting tentunya dari kegiatan ini adalah manfaat yang kami dapatkan, yaitu bekal ilmu baru bagi kami yang nantinya dapat kami sebarkan ke masyarakat, sehingga harapannya seluruh elemen masyarakat dapat menjadi penggiat lingkungan.
Kami berharap melalui kegiatan video ini dapat menginspirasi dan memotivasi lebih banyak pihak untuk mulai mengolah limbah domestik lingkungan sekitar menjadi eco-engine. Tidak perlu memulai dalam skala besar, namun dapat mulai dari lingkup yang kecil seperti rumah tangga. Jika kita mau berperan aktif dalam mengolah limbah domestik, maka beban pencemaran lingkungan akibat sampah dapat berkurang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Rumah Briket, terutama Insinyur Rena Arifah Simbolon yang telah memfasilitasi dan juga mendukung terlaksananya kegiatan kami. Semoga upaya dan kerja keras beliau dapat terus berkelanjutan dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Kepada para pemirsa sekalian, marilah kita memulai mengolah limbah sampah domestik di sekitar kita. Mulailah dari lingkup terkecil seperti di rumah tangga, dan kemudian kita akan merasakan perubahannya bagi bumi kita. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.